Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karinka Dwi Prambanan dengan NIM 2404030105 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini saya akan memaparkan 3 materi ekonomi mikro yang saya rangkum, yaitu yang pertama, konsep dasar ekonomi dari kelompok 1, yaitu ekonomi mikro, mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Yaitu yang pertama, keterbatasan atau scarcity, yaitu kondisi di mana sumber daya terbatas sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang kedua, keinginan atau wants, dan kebutuhan atau needs, yaitu kebutuhan hal pokok yang harus dipenuhi untuk hidup. Yang keinginan yaitu tambahan yang diinginkan untuk kenyamanan, bukan keharusan. Ketiga, yaitu biaya peluang atau opportunity cost, yaitu nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan saat memilih alternatif lain. Yang keempat, yaitu efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya secara optimal untuk hasil maksimal atau biaya minimal. Berikutnya, kedua, yaitu teori produksi dari kelompok kedua, yaitu teori produksi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana suatu perusahaan mengubah input atau faktor produksi menjadi output barang atau jasa secara efisien. Poin utama dari teori produksi yaitu input dan output, yaitu input sumber daya seperti tenaga kerja, modal, bahan baku. Yang kedua, output, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan dari input tersebut. Fungsi produksi yaitu menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dan jumlah output yang dihasilkan. Kurva produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input yang digunakan atau biasanya tenaga kerja dan output yang dihasilkan dengan asumsi input lainnya tetap atau ceteris paribus, yaitu berikutnya, yaitu bentuk kurva dari produksi, yaitu biasanya kurva terbentuk cembung ke atas lalu cembung ke bawah sesuai hukum hasil tambahan yang menurun. Awalnya TP naik cepat atau MP naik, kemudian TP naik lambat atau MP menurun, akhirnya TP mencapai maksimum dan mulai menurun atau MP negatif. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh produsen untuk memperoleh input dan mengubahnya menjadi output. Jenis biaya produksi yaitu yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang tidak berubah meskipun jumlah output berubah. Biaya ini tetap harus dikeluarkan bahkan jika perusahaan tidak memproduksi apapun. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya per unit atau output yang dihasilkan yang diperoleh dengan membagi biaya total dengan jumlah output. Yang ketiga, yaitu biaya total atau total cost, yaitu jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat, yaitu biaya rata-rata atau average cost, yaitu biaya per unit output yang dihasilkan yang diperoleh dengan membagi biaya total dengan jumlah output. Yang kelima, yaitu biaya marginal atau marginal cost, yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Berikutnya, materi ketiga, yaitu pasar monopoli dari kelompok 4, yaitu apa definisi pasar monopoli? Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau perusahaan yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa tanpa adanya persaing langsung. Dalam kondisi ini, perusahaan monopoli memiliki kekuatan besar untuk menentukan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Apa saja karakteristik pasar monopoli? Karakteristik utama pasar monopoli yaitu 1. Penjual. Hanya ada satu produsen atau penjual di pasar, tidak ada barang pengganti yang dekat. Produk yang ditawarkan tidak memiliki substitusi yang serupa atau mirip.
Yang ketiga, hambatan masuk pasar tinggi, yaitu perusahaan lain sulit masuk karena hambatan hukum, teknologi, atau ekonomi. Yang kelima, yaitu penentu harga atau price maker, yaitu perusahaan dapat menetapkan harga karena tidak ada persaingan. Informasi tidak sempurna. Konsumen dan perusahaan tidak memiliki akses informasi yang sama atau lengkap. Yang ketiga, yaitu bagaimana keseimbangan pasar monopoli. Keseimbangan pasar monopoli terjadi saat perusahaan menentukan tingkat output dan harga yang memaksimalkan laba. Ini dicapai ketika MR atau marginal revenue sama dengan MC atau marginal cost, yaitu perusahaan memproduksi hingga pendapatan marginal atau tambahan pendapatan dari suatu unit produk sama dengan biaya marginal, tambahan biaya untuk produksi satu unit produk. Berikutnya yaitu harga ditentukan dari kurva permintaan pada titik output tersebut. Karena kurva permintaan di pasar monopoli menurun, harga akan lebih tinggi dan kuantitas lebih rendah dibanding pasar pesaing sempurna. Ekonomi mikro dan monopoli yaitu mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber dan yang terbatas. Dalam hal ini, pasar monopoli menjadi kajian penting karena menunjukkan situasi pasar yang tidak efisien, yaitu harga lebih tinggi dan jumlah barang lebih sedikit dibanding dengan pasar persaingan sempurna. Selanjutnya yang terakhir yaitu materi ketiga, yaitu Perusahaan memiliki kekuatan besar untuk menentukan harga. Sering terjadi kehilangan efisiensi atau dead weight loss karena tidak semua konsumen yang tersedia membayar harga tertentu dan bisa membeli produk tersebut. Dengan menganalisis monopoli dalam ekonomi mikro, kita bisa memahami dampaknya, yaitu yang pertama, konsumen mengalami kerugian. Yang kedua, perusahaan, yaitu keuntungan perusahaan lebih tinggi. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat, yaitu secara keseluruhan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.